Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita selalu tentunya. Dan hari ini Kamis 2 Oktober 2025 masih fresh month yang kita bisa jalani di sepanjang bulan ini. Hanya tinggal beberapa bulan saja kita akan mengakhiri tahun ini. Saudara, kita terus harus bersyukur kalau Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Itu semua karena anugerahnya. Dan dalam renungan malam kali ini saya kembali akan melanjutkan renungan mengenai kemenangan sejati di sepanjang bulan Oktober ini. Saya berharap setiap renungan yang saya bagikan boleh menjadi berkat, menambah pengetahuan kita, dan tentunya juga menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan bersama Tuhan di dalam kuasa firman-Nya. Dan hari ini tanggal 2 Oktober ini saya memberi judul Tuhan Pelepas Israel. Kita akan membaca ayat hafalan kita dari Keluaran 14 ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Saya yakin saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang menggambarkan kuasa mujizat Tuhan yang menolong bangsa Israel. Pada waktu itu mereka keluar dari tanah Mesir setelah mereka dijajah dan diperbudak selama 400 tahun. Lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Dan tentunya kita tahu Musa menghadap Firaun. Firaun mengeraskan hati dan akhirnya menolak, lalu memberikan izin, menolak, memberikan izin, begitu seterusnya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan tulah ke-10 yang kita bisa belajar dari Keluaran 12, di mana anak-anak sulung di Mesir, hewan dan manusia mati semua. Sehingga saat itu akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, pada saat mereka pergi, mereka dihadapkan dengan satu tantangan yang besar, karena mereka berhadapan dengan laut yang besar di mana mereka tidak bisa menyeberang. Sementara Raja Firaun akhirnya sadar, kenapa saya harus melepaskan mereka? Sehingga dia mengerahkan tentaranya untuk mengejar orang Israel pada saat itu. Sehingga orang Israel merasa ketakutan. Dan di tengah-tengah peristiwa yang terjepit ini, lalu Tuhan memiliki satu rencana yang indah, karena Tuhan berkata agar Musa mengulurkan tangannya ke laut dengan tongkatnya, sehingga air menjadi terbelah dua, sehingga orang-orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Di situ akhirnya Musa melakukan perintah Tuhan ini, dan di dalam ayat 22 kita tahu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu seperti tembok. Saudara, ini satu mujizat yang luar biasa, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Lalu setelah melihat laut kering itu, bangsa Israel yang dipimpin oleh tentara-tentara Firaun itu berusaha mengejar dan akhirnya melewati laut yang kering itu. Dan begitu bangsa Israel semuanya sudah sampai ke site yang lain, ke tempat sisi yang lain, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya, maka air berbalik seperti semula dan menghancurkan serta meluluhlantakkan seluruh tentara Mesir ini. Akhirnya mereka selamat dari kejaran Firaun. Saudara, ini satu cerita yang luar biasa sekali, sehingga bangsa Israel itu terlepas dari cengkraman musuh dan melepaskan mereka dari serangan Firaun dan tentara-tentaranya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita yang besar. Dan di dalam ayat 30 di sana dinyatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudara, menurut penelitian katanya ada banyak peninggalan-peninggalan roda-roda kereta tentara Firaun yang ada di laut
merah ini, saudara, yang sudah ditemukan sebagai bukti bahwa mujizat ini sungguh terjadi. Saudara, melalui kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kitalah yang menjadi sumber pelepas satu-satunya atas himpitan musuh-musuh kita. Masalah, pergumulan, dan persoalan bisa datang, tetapi sumber kelepasan kita itu hanya dari Tuhan. Karena itu kita diajar seperti bangsa Israel yang mengandalkan Tuhan melalui mujizatnya, maka kita pun harus belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau belajar hidup dalam kemenangan bersama Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber pelepas kita. Bukan pengalaman, pengetahuan, koneksi kita, tetapi Tuhan saja. Biarlah pengalaman dari bangsa Israel ini juga menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita, sehingga kita bisa berjalan terus dalam kemenangan dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.